Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang macam-macam peralatan kearsipan yang dibutuhkan dalam mengarsip surat atau file dokumen di suatu kantor, instansi, lembaga, ataupun perusahaan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Check it out. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata arsip atau kearsipan. Nah, dalam melakukan kegiatan kearsipan, pastinya dibutuhkan peralatan-peralatan kearsipan yang dapat mempermudah kegiatannya, teman-teman. Peralatan kearsipan tersebut yang pertama ialah alat sortir. Alat sortir atau yang lebih dikenal dengan nama baki surat merupakan alat yang penting dalam proses surat menyurat. Alat sortir dapat digunakan untuk memisahkan surat-surat berdasarkan kategorinya dan juga berdasarkan jenis suratnya. Ada berbagai jenis alat sortir surat dan dokumen. Yang paling banyak dipakai adalah yang berbentuk seperti rak terbuka dan punya tingkatan bak anak tangga. Alat sortir sendiri mempunyai variasi tingkatan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Ada yang 2, 3, 4, bahkan 5 tingkatan. Yang kedua ada map Snellhacker. Map Snellhacker adalah map yang terbuat dari kertas tebal, karton, atau plastik. Namun, yang umum digunakan adalah Snellhacker yang terbuat dari bahan plastik tipis yang tersedia dengan berbagai varian warna. Map Snellhacker mempunyai pengunci atau penjepit di bagian tengahnya. Fungsinya adalah untuk menyimpan kertas-kertas yang sebelumnya telah dilubangi dengan perforator. Yang selanjutnya ada map arsip atau folder. Map arsip ialah lipatan yang tercipta dari karton atau kertas tebal atau plastik yang dipakai untuk menyimpan arsip dan surat-surat. Arsip yang ditampung tidak terlampau banyak, berkisar 1 sampai 50 lembar. Yang keempat adalah ordner. Ordner adalah map yang terbuat dari karton maupun plastik tebal dan memiliki ruangan yang besar dalam menyimpan surat yang banyak. Saat memasukkan dokumen ke dalam ordner, pastikan untuk membuka penjepit besinya terlebih dahulu. Lalu, masukkan dokumen satu persatu dengan pasti. Jangan memasukkan dokumen secara tergesa-gesa, sebab menyebabkan letak dokumen tidak rapi. Pastikan kamu menata dokumen dengan berurut dan rapi, lalu tutup tulang penjepitnya. Oke teman-teman, peralatan arsip yang kelima ada Stop Map Folio. Stop Map Folio adalah jenis map yang harganya paling murah, yang terbuat dari kertas karton. Kekurangannya adalah Stop Map Folio ini mudah sobek dan tidak tahan lama. Jadi, biasanya hanya digunakan untuk penyimpanan berkas yang sifatnya temporer atau sementara. Stop Map Folio biasa digunakan untuk menyisipkan surat lamaran kerja, proposal, atau dokumen lainnya pada daun telinga yang berada di sisi kanan, atas, dan bawah map, agar tidak tercecer dan susunannya tetap rapi. Selanjutnya, peralatan arsip yang keenam ialah guide. Guide, atau sering disebut tanda batas atau sekat penunjuk, adalah alat yang terbuat dari karton atau plastik tebal yang berfungsi sebagai penunjuk, pembatas, atau penyangga deretan folder yang ada di belakangnya. Guide digunakan untuk memudahkan kita dalam pencarian dokumen. Selanjutnya, peralatan arsip yang ketujuh ada map gantung. Map gantung adalah map yang digunakan untuk menyimpan berkas pada filing cabinet atau tempat penyimpanan khusus lain.
Berkas-berkas berisi data akan ditempatkan pada map gantung. Kemudian, dimasukkan ke dalam filing cabinet atau alat lain secara vertikal. Untuk selanjutnya, ialah label arsip. Harus diakui bahwa label arsip adalah komponen penting dalam pengarsipan. Label arsip berfungsi untuk menandai map-map dengan nama atau dengan jenis arsip. Ini tentu memberikan kemudahan bagi pengguna yang sering merasa kebingungan saat akan mencari arsip tertentu di kabinet, lemari, atau rak penyimpanan arsip. Kemudian ada perforator. Apa itu perforator? Perforator ialah sebuah alat yang terbuat dari besi dan digunakan untuk membuat lubang dengan rapi pada sebuah permukaan kertas yang akan disimpan dengan mudah dan tertata dalam snack header, map folder, ataupun ordner. Cara kerja perforator dilakukan dengan menjepit beberapa kertas yang telah dilipat bagian tengahnya sebagai penanda dan memposisikan pada baja tajam berbentuk silinder, lalu ditekan. Alat dan bahan kearsipan yang ke-10 ada numerator. Apa itu numerator? Numerator ialah alat yang digunakan untuk melakukan stempel penomoran, terutama penomoran tanggal pada kertas atau objek lainnya. Bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya adalah alat kearsipan ini persis seperti stempel. Kita tinggal memutar angka, tanggal, bulan, dan tahun sesuai keinginan, kemudian menempelkan pada kertas yang ingin ditanggali. Selanjutnya, alat dan bahan yang ke-11 ada stapler dan staples. Apa itu stapler dan staples? Sebenarnya alat ini sudah tidak asing kita dengar atau sudah tidak asing kita gunakan. Stapler dan staples adalah sebuah alat yang terbuat dari besi dan di dalamnya terdapat isi yang dikenal dengan nama staples yang difungsikan untuk membantu menjepit kertas dalam jumlah tertentu agar tidak tercecer. Beberapa orang menyebut stapler dengan nama hektar, jeglekan, atau hektaran, atau bahkan staples. Namun nama benda ini aslinya adalah stapler, sedangkan untuk isiannya dinamakan stapler. Yang ke-12 ada alat dan bahan, box arsip. Apa itu box arsip? Box arsip memiliki sekat-sekat yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis dokumen. Nah, box arsip biasanya terbuat dari karton dan terdiri atas berbagai macam ukuran. Biasanya, box arsip disimpan di dalam gudang atau di perpustakaan. Box arsip bisa menyimpan arsip dari bertahun-tahun yang lalu hingga saat ini. Rak arsip. Nah, teman-teman, rak arsip dibagi menjadi beberapa bagian dan dapat digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis-jenisnya. Di dalam perkantoran atau lembaga, rak ini sangat bermanfaat karena dokumen yang ada pada bidang tersebut biasanya banyak dan harus digunakan sewaktu-waktu. Lemari arsip. Lemari arsip adalah lemari dengan kaca pada pintu dan juga dengan sekat-sekat. Lemari arsip berguna untuk mengelompokkan dokumen-dokumen dan membuat dokumen yang sudah diletakkan ke dalam ordner terlihat terbuka dan mudah untuk ditemukan. Nah, teman-teman, lemari ini memiliki kunci sehingga aman dan tidak sembarang orang bisa mengakses arsip di dalamnya. Selanjutnya ada filing cabinet. Filing cabinet adalah peralatan arsip yang biasa digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Filing cabinet ini bisa terbuat dari plastik, logam, atau kayu. Di bagian laci biasanya menggunakan semacam slide untuk mempermudah ketika membukanya. Lalu ada semacam pengunci untuk mencegah laci ketarik keluar hingga lepas. Mekanisme sederhana ini sangat membantu untuk buka tutup laci. Di depan laci bisa ditempelkan label untuk mempermudah mengidentifikasi berkas yang ada di dalamnya. Dan teman-teman, beberapa filing cabinet memiliki kunci khusus untuk menghindari pembobolan berkas yang disimpan di dalamnya. Jadi, berkas-berkas di dalamnya aman selagi masih dalam keadaan terkunci. Dan yang selanjutnya adalah alat penyimpanan berputar.
Alat penyimpanan berputar ialah alat penyimpanan yang dapat berotasi atau berputar. Jenis ini memang dirancang dengan sedemikian rupa oleh penciptanya untuk tujuan agar bisa menampung berkas lebih banyak dari lemari biasa, termasuk filing kabinet. Nah, selain lebih memudahkan pengguna dalam pencarian file arsip, pengguna alat ini juga lebih hemat space ruangan dibandingkan dengan pengguna rak atau lemari arsip. Nah, teman-teman, itu dia 16 alat-alat arsip yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan pengetikan, kami memohon maaf. Selamat beraktivitas kembali. Semoga hari teman-teman menyenangkan selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.